Cik. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Ya, Tuhan berikan cuaca yang sangat baik pagi hari ini setelah 3 hari minggu berturut-turut, kalau tidak salah tiap minggu pagi pasti kalau tidak mendung hujan ya. Tapi pagi hari ini luar biasa, Tuhan berikan cuaca yang sangat indah sehingga saya dan saudara bisa berkumpul bersama untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mungkin kalau orang mau hajatan, saudara-saudara, itu tentu tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta atau dilaksanakan dengan tiba-tiba. Semua tentu punya persiapan. Nah, saya kira menyambut Natal pun kita juga perlu persiapan. Persiapan tentu saja yang paling hakiki yang kita siapkan adalah hati dan pikiran kita, supaya Natal itu menjadi Natal yang bermakna. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, Natal itu berkesan dalam hidup kita, baik berkesan secara jasmani, juga terlebih punya kesan-kesan rohani di dalam kita mengiring Tuhan. Jadi kita perlu persiapan untuk menyambut Natal. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Beberapa minggu ini masih berhubungan dengan tema Natal. Nah, minggu pagi ini saya akan mengajak kita membersih benar. Pagi hari ini kita akan nikmati itu kembali, kita kunyah itu kembali supaya menjadi vitamin bagi rohani kita. Mari membuka sama-sama Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10, kita akan membaca ayatnya yang ke-10. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang bisa kita dengar sendiri ya. Hitungan ketiga kita baca ayat ini, saudara-saudara ya. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Ini ayat favorit sekali, saudara-saudara, kalau kita merayakan Natal. Padahal dalam ayat ini hanya bagian kecil dari tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu, saudara-saudara, tentu punya tujuan yang sangat penting. Ya, sangat penting. Nah, tujuan-tujuan kedatangan Tuhan itu ada banyak sekali di dalam Alkitab. Ya, Yesus berkata, aku datang untuk ini, aku datang untuk ini, aku datang untuk menyelamatkan orang berdosa, aku datang untuk menghakimi, aku datang untuk memberi hidup. Ada begitu banyak kalimat-kalimat aku datang, aku datang. Itu semua tentu menjadi tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu lalu kita bicara tentang kedatangan Tuhan dengan tujuan menyelamatkan orang berdosa. Nah, pagi hari ini kita membaca apa sih kedatangan Tuhan itu, apa sih tujuannya? Ayat ini berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini, saudara-saudara, ada bagian A dan ada bagian B. Ini adalah compare ya. Ayat ini coba
membuat satu kontras bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sangat penting, sehingga ayat ini dibuat kontras oleh Tuhan Yesus. Pada kalimat yang pertama ayat ini berkata, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang jelas ayat ini berkata ada satu oknum yang namanya pencuri, itu punya satu tujuan dalam hidup kita, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang, kata firman Tuhan, justru sebaliknya. Kalau pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, maka Yesus datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Bisa bilang amin, saudara? Nah, ayat ini saudara-saudara, kenapa saya bilang favorit? Ya, karena banyak orang salah menyangka. Wah, Yesus datang itu memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan ada kata kelimpahan di situ, ya, sehingga banyak orang menyangka atau banyak orang menduga bahwa kedatangan Yesus Kristus ini berhubungan erat dengan memberikan kelimpahan secara materi, kelimpahan secara keuangan. Tuhan Yesus datang memberikan kekayaan, Tuhan Yesus datang memberikan kesuksesan. Ya. Banyak orang favorit dengan ayat ini sebab mereka berkata, wah, Natal itu luar biasa sebab inilah kesempatan Tuhan Yesus datang memberi hidup, memberikannya dengan segala kelimpahan. Kelimpahan tentu dalam pengertian berkat-berkat secara materi. Nah, pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya, syukur-syukur ya saudara-saudara, ayat ini kalau memang Yesus datang memberikan kepada kita kelimpahan secara materi, itu saya juga tentu sangat bersyukur, sebab kalau Yesus datang memberikan kelimpahan, siapapun yang menerima Yesus lalu menerima kelimpahan secara materi, maka tentu tidak ada orang Kristen yang miskin, saudara-saudara. Orang Kristen yang sederhana, semua orang Kristen akan menikmati kekayaan, menikmati kesuksesan. Ya, kalau kita melihat ayat ini dari sudut kekayaan secara materi. Tapi beritanya saudara-saudara, pagi hari ini apa yang disebut dengan kelimpahan itu tidak bicara tentang hal-hal yang materi. Sekali lagi catat baik-baik, Yesus datang ke dalam dunia, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan di sini saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan kepada kita, kalau saudara beriman kelimpahan ini adalah kelimpahan secara materi, silakan saudara beriman. Tetapi firman Allah berkata kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tidak bicara tentang kelimpahan secara materi. Tapi kelimpahan yang dimaksud di sini adalah kelimpahan secara spiritual, kelimpahan secara rohani. Kelimpahan itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada siapa saja yang percaya dan mengiring. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, coba kita perhatikan, ya, kenapa saya katakan tadi bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini tidak bicara tentang berkat secara materi. Di dalam ayat ini, saudara-saudara, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini mari coba kita garis bawahi kata hidup. Ya, aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka, supaya umat Tuhan
memperoleh yang namanya hidup. Hidup, kata hidup dalam ayat ini, kalau dalam terjemahan bahasa Yunani, dipakai satu kata, yaitu kata zoe. Ya, kata zoe. Kata zoe ini di dalam Injil Yohanes itu ditemukan cukup banyak. 30 lebih kata zoe ditemukan di dalam Injil Yohanes. Kata zoe itu sendiri artinya adalah kehidupan yang kekal. Ya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini tidak bicara tentang sesuatu yang bersifat materi. Dia memberi hidup dan memberikan kelimpahan secara jasmani, tidak. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini menawarkan kehidupan yang kekal, menawarkan zoe. Coba kita baca ayat. Mari kita pahami ini supaya kita punya persepsi yang benar soal itu. Kita baca Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 dan 28. Mari kita perhatikan baik-baik. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Perhatikan baik-baik. Dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan berebut mereka dari tanganku. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini ya. Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikut aku, dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita lihat ayat ini saudara. Ya. Jadi pencuri itu datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Itu berarti bicara tentang membunuh rohani kita, membinasakan rohani kita, mencuri damai sejahtera kita. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia, tujuannya adalah memberikan kepada saya dan saudara hidup, bukan hidup sementara seperti yang kita alami hari-hari ini, tapi yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dengan hadirnya Dia ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah menawarkan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Tawarannya adalah Dia memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan memposisikan dirinya sebagai seorang gembala, dan orang-orang yang mengikut Dia disebut domba, kata ayat ini. Dan gembala itu menawarkan kepada domba-dombanya kehidupan yang kekal. Mereka tidak akan dapat binasa untuk selama-lamanya. Bisa bilang amin saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan kepada kita jaminan bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa selama-lamanya. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah itu ketika kita ada di dalam dunia? Tentu tidak. Kapan saya dan saudara beroleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa selama-lamanya? Itu yang disiapkan oleh Tuhan di surga yang kekal, yang dijanjikan oleh Tuhan. Pertanyaan berikutnya begini saudara-saudara. Ya, apa istimewanya? Ya. Bukankah orang lain pun menawarkan hal yang sama? Agama-agama, hampir semua agama di Indonesia ini menawarkan kehidupan yang kekal bagi pengikut-pengikutnya. Orang Kristen yakin bahwa
Tuhannya menawarkan kehidupan yang kekal. Agama yang lain juga mereka meyakini bahwa Allah mereka menawarkan kehidupan yang kekal. Lalu saudara-saudara, apa bedanya? Apa bedanya kehidupan yang kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dengan kehidupan yang kekal yang ditawarkan oleh pengikut-pengikut yang lain, ditawarkan oleh agama-agama yang apa bedanya? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Ya. Apakah kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini hanya bertujuan untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal pada saat kita nanti ada di surga? Saya bilang, saya kira kedatangan Tuhan Yesus tidak hanya sesederhana itu. Ya. Kalau kedatangan Tuhan Yesus hanya menawarkan kehidupan yang kekal di surga, kita tidak akan mati untuk selama-lamanya, saudara-saudara, tentu tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain yang menawarkan kehidupan yang kekal. Justru ayat ini, saudara-saudara, kita dapat melihat di sana, Yesus menawarkan tidak hanya aku akan memberikan kepada domba-dombaku kehidupan yang kekal, mereka tidak akan binasa selama-lamanya, titik, tidak. Yohanes 10 ayat 10 tadi katakan, aku datang memberikan kepada mereka hidup yang kekal plus dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Wah. Ini bonusnya. Kalau yang lain mungkin mereka menawarkan kehidupan yang kekal, kalau kamu berbuat baik, kalau kamu tidak jahat kepada orang, kalau kamu menumpukan kebaikan-kebaikan, nanti kamu akan menerima kehidupan yang kekal. Ada yang mengajarkan begitu. Ada juga yang mengajarkan, oh nanti kamu akan berputar kehidupanmu, lalu kemudian sampai pada kesempurnaan kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Agama-agama lain pun menawarkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus menawarkan hidup yang kekal, tapi ditambah dengan Dia memberikan kepada kita kelimpahan. Bisa bilang amin, saudara? Tapi pertanyaannya sekali lagi begini, saudara, kelimpahan itu apa? Kelimpahan itu apa? Kan saya katakan tadi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, kelimpahan itu bukan bicara tentang materi. Kalau Tuhan Yesus bicara tentang materi, kelimpahan secara materi, Tuhan Yesus pasti harus bertanggung jawab kepada orang-orang yang mengikut Dia yang dalam keadaan susah, dalam keuangan. Ada penginjil-penginjil yang rela meninggalkan segala kesenangan mereka masuk ke daerah-daerah yang sulit, mereka menginjil di sana, mereka harus tinggal di hutan dengan segala kesengsaraan. Wah, Tuhan Yesus harus bertanggung jawab kalau begitu. Kalau Tuhan datang memberikan kelimpahan secara materi, tidak ada lagi orang-orang Kristen yang miskin. Tidak ada lagi orang Kristen yang sederhana, semua orang Kristen akan kaya raya. Apakah buktinya seperti itu? Ternyata tidak. Ya. Lalu apa maksudnya Tuhan datang memberikan kehidupan yang kekal plus kelimpahan? Ini saya coba terangkan bagi kita. Apa sih yang dimaksud dengan kelimpahan itu? Mari saudara-saudara, kita buka ayat Alkitab kita. Apa yang dimaksud Tuhan dengan kelimpahan itu? Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul hidup yang berkelimpahan. Nah, judulnya hidup yang berkelimpahan. Apa yang dimaksud dengan kelimpahan itu? Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Mari kita perhatikan di sana. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini saya senang ayat ini. Ya. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, pada kebiasaan gembala-gembala orang Yahudi, ya, itu biasanya domba-domba itu dikurung di satu tempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu pintunya itu dijaga oleh gembala. Jadi gembala itu tidur di pintu kandang. Kandang mereka itu terdiri dari batu-batu yang disusun tinggi sehingga domba-dombanya tidak bisa lari atau tidak ada binatang buas masuk. Lalu kemudian gembala-gembala itu tidur di pintu kandang itu. Jadi domba-domba itu keluar masuk itu nggak bisa sembarangan, harus melewati gembala. Gembala tidur di muka pintu itu. Kalau ada binatang buas, kalau ada pencuri, cepat-cepat gembala itu dia bisa cepat-cepat berdiri untuk menghalau. Nah, Yesus katakan, akulah pintu, akulah gembala yang berjaga-jaga di depan pintu. Aku akan memberikan apa? Coba ayat ini berkata apa, saudara-saudara? Coba kita baca sekali lagi. Ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, aku gembala yang menjaga. Barang siapa masuk dalam kandangku, barang siapa yang mengikut aku, firman Tuhan katakan, dia akan selamat. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini memberi hidup yang kekal. Kata ayat Alkitab, kata firman Tuhan. Ayat ini berkata, barang siapa masuk melalui pintu itu, kata Tuhan Yesus, dia akan selamat. Selamat yang dimaksud bicara tentang kehidupan yang kekal yang ada di surga. Lalu apa kelimpahannya? Coba kita baca terus ayat ini. Dia berkata begini, saudara. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata begini. Dia tidak sampai di sini. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Titik. Tidak. Perhatikan. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bonusnya itu. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Aku datang untuk memberi hidup, memberi selamat kepada mereka yang mengikut aku, kata firman. Dan memberikan kelimpahan. Ayat ini berkata, dan keluar masuk mereka, mereka akan menemukan padang rumput. Sehingga saya boleh terjemahkan begini, saudara. Kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tadi bukan bicara tentang kelimpahan secara materi. Tapi kelimpahan yang dimaksud Tuhan tadi ibarat seekor domba yang diberikan padang rumput. Saudara-saudara, saya mau tanya pagi ini kepada kita. Domba itu kalau diberikan padang rumput, ya, kira-kira domba itu senang apa enggak, Bapak Ibu saudara? Domba itu kalau dibawa ke padang rumput, ya, apalagi kalau padang rumput itu padang rumput yang hijau, ya, padang rumput yang begitu banyak makanan domba di sana, kira-kira domba itu bagaimana sekarang? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ya, hah? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau domba itu ketemu padang rumput, kira-kira seperti apa? Senang, wah, luar biasa, dia sangat senang, dia menikmati padang rumput itu. Inilah yang dimaksud dengan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Saya dan saudara
ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, firman Allah katakan dia akan selamat. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata apa? Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab berkata kita akan memperoleh hidup. Hidup itu bukan hidup sekarang, tapi hidup yang kekal. Plus, firman Tuhan tadi katakan apa? Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan. Ibarat seekor domba yang dipertemukan dengan padang rumput. Tuhan memberikan kepada kita apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Sukacita, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini, itu yang disiapkan oleh Tuhan kepada kita sebagai bentuk kelimpahan. Ibarat seekor domba yang dibawa ke padang rumput. Saudara-saudara, dia begitu menikmati, dia begitu sukacita, diberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Maka saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang tahu persis siapa saya dan saudara. Dia datang ke dalam dunia ini membawa dua janji, saudara-saudara. Yang pertama dia katakan, aku akan memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kita punya jaminan di surga yang kekal nanti. Dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Tapi bagaimana dengan kita di dunia ini? Alkitab berkata di tengah-tengah kita sedang berjalan di dalam dunia ini, Dia memberikan kepada kita apa yang tidak disiapkan oleh dunia ini. Apa yang kita butuhkan yang tidak dapat kita dapatkan dari dunia ini. Dia berikan kita sukacita, Dia berikan kita penghiburan, bahkan semua kebutuhan kita yang tidak dapat dilayani oleh dunia ini, itu Yesus siapkan bagi kita sebagai bentuk kelimpahan yang Dia janjikan bagi kita. Maka saya katakan tadi, kelimpahan yang dimaksud Tuhan di sini adalah bicara tentang pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Sekali lagi, kelimpahan yang dimaksud di sini, saudara-saudara, adalah bicara tentang pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Kalau kita bicara tentang hidup yang kekal, oke, nanti saja. Kalau kita sudah di alam sana, kita punya satu kepastian, kita akan beroleh hidup yang kekal. Tapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, janji Tuhan adalah Dia memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Bisa bilang amin, saudara? Pagi ini kalau saudara pengen kebutuhan kita, kita sakit, kita disembuhkan, Tuhan memberikan kepastian untuk menyembuhkan kita. Kalau hari ini kita butuh damai sejahtera, dunia tidak dapat memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita itu kepada kita. Kalau kita membutuhkan uluran tangan Tuhan, saat kita memerlukan Tuhan di dalam dunia ini, itu Tuhan siapkan bagi kita. Ibarat seekor domba yang diberikan padang rumput sebagai bagian dari kebutuhan. Jadi saya mau katakan, ini yang tidak diberikan oleh agama-agama lain. Ini yang tidak diberikan oleh penganut-penganut yang lain. Penganut yang lain mungkin mereka bisa bilang begini, oke, kami siapkan hidup yang kekal. Tapi bagaimana dengan di dunia ini? Bagi kita orang percaya, hidup yang kekal, Zoe, Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi bonusnya bagi kita masih dalam dunia ini, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Segala bentuk pertolongan dan mujizat Allah, Tuhan siapkan bagi kita. Saya tidak tahu pagi hari ini apa yang menjadi kerinduan kita. Mungkin kita susah, Tuhan siapkan penghiburan bagi kita. Mungkin kita lagi ada dalam masalah, Tuhan siapkan jalan keluarnya bagi kita. Mungkin kita lagi sakit, ada jemaat kita yang sakit hari ini, ya. Tuhan siapkan kesembuhan, mujizat dari Tuhan.
Itu yang Tuhan siapkan bagi domba-dombanya yang mengiring, mengikut Dia. Kehidupan yang kekal dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Wah, luar biasa saudara-saudara ya. Jadi kalau kita tahu persis inilah yang Tuhan janjikan kepada kita, maka kita akan menyambut Natal itu dengan penuh sukacita. Ya, kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu di dalam Natal itulah Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita dan memberikan segala yang kita butuhkan ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Apa yang tidak sanggup diberikan oleh dunia ini, apa yang tidak mampu diberikan oleh dunia ini, Yesus mampu dan memberikan itu kepada saya dan saudara. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara? Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Sekali lagi, menjelang Natal ini, apa yang menjadi doamu di hadapan Tuhan? Ya. Saya mau katakan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa bilang amin saudara? Tidak ada yang mustahil. Kelimpahan itu yang Tuhan siapkan bagi kita adalah ketidakmustahilan atas segala sesuatu. Karena apa yang menjadi kebutuhan kita itu disiapkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan dan menguatkan kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian sebelum kita berdoa bersama-sama untuk menyongsong Natal kita yang beberapa hari lagi ke depan. Tetaplah berpegang kepada Tuhan dan percayalah, bagi Dia tidak ada